Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal a'mal. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wassahbihi wattabi'ina lahum bi ihsani ila akhiril ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat yang terhormat, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah selalu dan senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat rahmat yang selalu saja Allah berikan kepada kita, tak putus-putusnya siang dan malam. Alhamdulillah kesempatan ini masih bersama saya di acara indahnya Ramadan bersama Kang Sae, dan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam semoga selalu senantiasa terlimpah curah atas junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tema tentang yang berjudul Ramadan Gelimang Pahala dan Kebajikan. Ramadan gelimang pahala
dan kebajikan. Saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, ada kata yang sengaja saya pilih di sini adalah kata gelimang. Kata gelimang kalau kita lihat dari makna secara harfiah berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun KBBI, gelimang itu artinya berlumuran. Berlumuran, kemudian menempel, bahkan penuh dengan. Artinya begitu banyak di sekeliling kita, karena begitu banyak seolah-olah menempel, penuh sesak dalam diri kita. Nah, sengaja kalimat ini dipilih, kata ini dipilih, Ramadan gelimang pahala, artinya di bulan Ramadan penuh sesak dengan pahala. Banyak sekali pahala dan kebajikan. Kebajikan itu artinya kebaikan-kebaikan. Saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, dengan kata lain, saya ingin mempertegas kembali, Ramadan gelimang pahala dan kebajikan. Pada bulan Ramadan sengaja Allah berikan bonus pahala dari mulai detik pertama, di menit pertama, di hari pertama, di malam pertama, sampai waktu-waktu berikutnya di akhir Ramadan. Secara kontinu, secara terus-menerus Allah begitu banyak melimpahkan kebaikan-kebaikan dan bonus-bonusnya pahala. Dengan kata lain, ada setiap hari ada door prize-nya pahala. Bahkan nanti ada namanya grand prize pahala. Sengaja Allah berikan ini ya supaya ada motivasi umat Islam kita semua untuk berlomba dalam kebaikan, itu untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, bila kita menyadari bahwasanya bulan Ramadan memang secara sengaja Allah hadiahkan untuk umat Islam. Bulan Ramadan secara sengaja Allah persembahkan untuk umat Islam. Tidak Allah berikan kepada umat-umat yang lain. Kenapa demikian? Saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, kalau kita bandingkan dengan umat-umat terdahulu, umat-umat terdahulu selain secara jasmania, secara fisik begitu besar, tubuhnya tinggi, kekar, bahkan berumur panjang. Kita lihat dari sejarah di keturunan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam saja berumur 1000 tahun. Tentu umatnya juga sangat mendekati ratusan tahun. Lalu kita baca sejarah di Nabi Nuh, juga memiliki umurnya cukup panjang, 900 tahun, dan umat-umat yang lain sampai kepada fase-fase berikutnya masih berumur panjang, ratusan tahun. Nah, sementara di periode terakhir di umat Nabi Muhammad SAW, usia hidup umat Nabi Muhammad tidaklah begitu panjang. Kalau kita merujuk kepada umur Rasulullah Muhammad SAW, itu hanya hidup 63 tahun. Katakanlah rata-rata umur umat Islam orang Indonesia di angka 60 tahun. Sekalipun kita tahu bahwa ilmu teknologi semakin canggih, semakin mutakhir, bahkan ilmu kedokteran sendiri sangat bertambah pesat. Tapi pada kenyataannya, ya sekalipun usia harapan hidup sangat tinggi, tetapi kenyataannya umur manusia juga tidak begitu panjang. Nah, oleh karena itu ada korelasinya di sini. Kenapa Allah sengaja memberikan Ramadan? Karena sekalipun secara kuantitas, secara jumlah umur waktu yang tidak seimbang dengan umat-umat terdahulu, tetapi secara kualitas ibadah, umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW tidaklah kalah dengan umat-umat terdahulu. Karena di bulan suci Ramadan, Allah sengaja berikan kepada umat Islam ada satu waktu yang begitu berharga, yang nilainya sangat tinggi, yaitu malam keagungan atau yang dinamakan dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa sih yang namanya Lailatul Qadar itu? Jawabannya lanjutannya adalah Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar, malam keagungan, adalah khairun,
yang lebih baik, lebih utama keutamaannya, ya. Min dari alfin 1000 syahrin bulan, dari 1000 bulan. 83 tahun 4 bulan. Andaikan satu kali saja umat Islam mendapatkan kebaikan, keutamaan di Lailatul Qadar, seolah-olah ibadah kita itu sudah puluhan tahun. Belum lagi nanti kalau kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu lebih dari 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan sebagainya. Inilah yang saya katakan bahwasanya Ramadan gelimang pahala dan kebajikan. Saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, li annal hasanata mujtami'atun, pada bulan suci Ramadan seluruh kebaikan, seluruh kebajikan, seluruh amal ibadah dilipat gandakan. Ya. Di mana wa ta'ata maqbulatun, semua bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk ibadah kita, bentuk penghambaan kita kepada Allah, Allah makbul. Wa dzunuba maghfuratun, seluruh dosa-dosa Allah akan ampuni pada bulan suci Ramadan. Wal jannatu mushtaqatun, surga rindu kepada orang yang berpuasa. Bahkan tidurnya orang yang berpuasa saja, ya, disebutkan itu mendapatkan pahala. Tentu saja tidurnya mereka adalah orang yang berpuasa, sedang berzikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, namun meskipun demikian, saya ingin menyampaikan di sini kepada para hadirin sekalian, para pemirsa, agar kita tidak tendensius bahwasanya ibadah menuju kepada seolah-olah ingin mendapatkan pahala. Tetapi tentu saja kita beribadah kepada Allah ini sebagai bentuk penghambaan kita yang kita lakukan secara totalitas. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah, aku ciptakan jin dan manusia memang sejatinya, pada prinsipnya, pada hakikatnya adalah kecuali melainkan untuk beribadah kepada aku, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, termasuk ibadah puasa. Dalam satu hadis disebutkan, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Ya, man shoma, siapa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan, semata-mata karena iman. Awas, semata-mata karena iman. Ya, semata-mata karena Allah. Bukan ada tendensi apa-apa, bukan karena ria ingin dipuji, bukan karena summa menceritakan kebaikan-kebaikan, atau bukan karena yang lain, tapi semata-mata karena keimanan kita kepada Allah. Lalu wahtisaban, ihtisab di sini artinya mengharapkan pahala, tapi semata-mata karena Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, kata Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, tentu saja mudah-mudahan kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini benar-benar Allah limpahkan pahala yang berlipat ganda kepada kita atas ibadah yang kita lakukan. Tentu saja ibadah yang kita lakukan ini juga ibadah yang kita lakukan semata-mata karena Allah, karena tulus kepada Allah, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena tujuan tertentu, tujuan yang lain. Nah, oleh karena itu mari yang harus kita luruskan adalah niat kita beribadah kepada Allah. Sekalipun Allah memberikan sebuah kabar gembira tentang pahala-pahala, tentang kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda, yang bergelimang, namun meskipun demikian, kita luruskan niat kita beribadah semata-mata karena secara otomatis bicara pahala tentunya sudah menjadi hak prerogatifnya Allah. Allah akan berikan balasan pahala untuk kita semuanya. Saudara hadirin yang dirahmati Allah, demikian yang saya sampaikan. Seperti biasa, sebelum di akhir atau di penghujung saya menyampaikan tausiah ini, saya ingin menyampaikan sebuah potongan puisi yang judulnya tentang Ramadan, gelimang pahala dan kebajikan. Ramadan bermandikan pahala, Ramadan lipat gandakan kebajikan. Sungguh merugi bila tak berlomba kebaikan. Tak punya bekal untuk pulang. Sungguh beruntung bila banyak berbuat kebaikan, membawa bekal amal untuk pulang ke kampung keabadian. Puasalah karena iman, berharaplah pahala dari sisi Allah yang Maha Kuasa. Raih kemuliaan Al-Quran, gapai keagungan Lailatul Qadar,
pasrah diri kepada yang maha suci, ilahi Rabbi. Ramadan, kelimang pahala dan kebajikan. Sekian dan demikian, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.